Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Ammal qawlul awwalu fa as-sahhu. Adapun pendapat yang pertama maka yaitu paling sahih. Li'anna nafkhata sa'qi wal faza'i wahidatun. Karena bahwa tiupan pingsan dan mati itu satu. Wa daliluhum hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Adapun dalil mereka yaitu hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri yaitu berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa an'umu wa sahibus suri qadil taqamas sura wadi'an sam'ahu wa hana jabhatahu yantadiru mata yu'maru bin nafkhi. Bagaimana aku bersenang-senang sedangkan adapun yang memiliki sangkakala, yaitu sungguh telah mencaplok, yakni memasukkan ke mulut ia akan sangkakalanya, wadi'an sam'ahu, padahal meletakkan akan pendengarannya, wahana jabhatahu, dan menundukkan ia akan keningnya, yantadiru, ia menanti-nanti, mata yukmaru, kapan diperintahkan ia, bin nafkhi, dengan meniup sangkakala. Faqalu, maka mereka sahabat berkata, ya Rasulullah, sif lana surah. Wahai Rasulullah, sifatkan oleh engkau bagi kita akan sangkakala itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda oleh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza nufikha fis suri, apabila ditiupkan pada sangkakala, tazalzalatil ardu min haibatihi, maka goncang oleh bumi, goyang oleh bumi dari haibahnya sangkakala. Wa takunu kal'ihnil manfus, dan ada oleh bumi yaitu seperti debu, seperti bulu ayam yang ditiupkan. Wa tasiru, dan berjalan itu bumi kal hawa'i, seperti udara. Wa tughlal biharu, dan mendidih oleh lautan. Wa takunu bahran wahidan, dan menjadi lautan itu satu lautan. Wa ba'da dzalika takunu ma'an, sesudah itu jami'an, sesudah itu menjadilah ia, yaitu air seluruhnya. Wa ma'ul bihari yanfudu ilal ardi, adapun air laut itu menembus ke dasar bumi, hatta la yabqa ala wajhil ardi ma'un, sehingga tidak tersisa di atas permukaan bumi oleh air. Walam ra'atun murdi'atun illa zala waladuha an yadiha, dan tidaklah perempuan yang menetei anaknya melainkan jatuh oleh anaknya dari tangannya dia. Wa mra'atun hamilun, tidaklah perempuan yang hamil illa wada'at hamlaha, kecuali melahirkan ia akan kandungannya,
min khawfi dzalikal yaumi, daripada ketakutan itu hari. Wan nasu takunu sukara, adapun manusia yaitu ada oleh manusia yaitu pada mabuk, min haibatihi, daripada haibahnya hari itu. Wal atfalu takunu syaiban, sedangkan bocah yaitu menjadi oleh bocah yaitu ubanan. Wa kullu makhluqin halikun, dan semua makhluk yaitu binasa. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat pemikul arsy. Wa Jabraila, dan malaikat Jibril. Wa Mikaila, dan malaikat Mikail. Wa Israfila, dan malaikat Israfil. Wa Azraila, dan malaikat Azrail. Fa innahum la yamutuna, maka sesungguhnya mereka itu tidak mati. Summa ya'murullahu ta'ala Azrail an yaqbidu arwaha haula'i, kemudian menyuruh oleh Allah akan malaikat Israel bahwa mencabut ia akan ruhnya mereka malaikat ini. Hamalatul arsy Jibril makal Israfil. Fayaqbidu arwahahum, maka mencabutlah malaikat Israel arwahahum, akan ruh-ruh mereka, ruh-ruh mereka. Wa fi riwayatin, segini aja, panjang banget itu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tafsir surat Yasin pada ayat wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Saudara, surat Yasin ini adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Di dalamnya diterangkan bagaimana kehidupan pasca kematian. Maka munasabahlah kalau kemudian surat Yasin itu menjadi bacaan ketika ada orang kematian. Surat Yasin menjadi bacaan yang dibaca rutin oleh banyak kaum muslimin, karena di dalamnya banyak sekali nasihat-nasihat tentang bagaimana kehidupan pasca kematian. Pertemuan ini menerangkan tentang ditiupnya sangkakala. Pertemuan yang lalu dijelaskan, dibilang ada 3 tiupan, dibilang ada 2. Yang sahih 2. Pertama tiupan kematian, yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Dari mana dalilnya terkait dengan tiupan itu hanya 2? Dalilnya ulama yang berkata bahwa tiupan itu 2. Tiupan pertama adalah tiupan kematian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Nabi besar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Abu Sa'id ketika Nabi ditanya? Nabi enggak senang-senang, Nabi enggak hiburan begitu, suruh hiburan, senang-senang. Kata Nabi, kaifa anu, bagaimana mungkin saya harus senang-senang dalam menjalani hidup, nyantai-nyantai, main-main begitu selagu-lagunya, sementara sahibus sur,
yakni malaikat Israfil, yang mana malaikat itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditugasi apa? Ditugasi untuk meniupkan sangkakala. Sementara malaikat ini, kata Nabi, berbicara sangkakala, itu sangkakalanya udah dicaplok di mulut, maknanya udah ditaruh di mulutnya, udah begini, begitu. Itu Nabi yang bilang, udah ditaruh tuh sangkakala di mulut, bukan ditaruh doang, udah siap, telinganya dimiringin, siap. Kapan Allah suruh tiup Israfil, siap, udah menanti kapan Allah suruh, sampai palanya nunduk, bukan lagi main. Kalau orang itu niup palanya nunduk miring, itu maknanya dia udah siap untuk menerima perintah. Maka malaikat Israfil itu detik ini dari Nabi bercerita itu udah nempelin yang namanya sangkakala di mulutnya, sudah nunduk begitu. Dia menanti yantadiru mata yu'maru bin nafai, dia nungguin titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapankah waktunya dia disuruh tiup? Bukan sangkakalanya ada di gudang, masih lama. Bukan sangkakalanya ada di sarungnya, masih lama. Udah di mulut. Maknanya kiamat itu udah dekat. Udah dekat. Malaikat aja siap, pengen niup aja, nungguin kapan Allah suruh niupin. Kalaulah malaikat sudah kayak begitu, sangkakala bukan ada di gudang tempat penyimpanan tapi di mulut, bagaimana mungkin hidup harus nyantai-nyantai? Kudulah mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Kudulah mati-matian mengejar sesuatu yang punya nilai manfaat kala mati, bukan hidup selagu-lagunya yang tidak mau menentu arah mau kemana terserah kaki, tapi diprogramlah hidup. Sebab malaikat ini sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, maknanya kiamat sudah dekat. Maka kita kudu hidup ngati-ngati, hidup kita harus terarah, hidup kita harus terbimbing, hidup kita harus terkontrol, supaya kita hidup penuh manfaat di dunia, berarti di akhirat nanti. Ini Nabi menjelaskan tentang kondisi sangkakala. Lalu para sahabat itu adabnya tinggi. Kalau nyebut Nabi enggak ya Muhammad, selalu menyebutnya ya Rasulullah. Begitulah adabnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mengikuti akhlak Allah, di mana Allah berakhlak dalam Al-Quran, tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, melainkan menyebutkannya selalu dengan gelar-gelar kemuliaan Nabi. Bila dalam Al-Quran ada disebutkan nama Muhammad, pastilah Allah tempelin tentang pangkat kenabian dan pangkat kerasulannya. Selebihnya bila Allah mengkhitabi, mengajak bicara kepada Nabi, selalu dengan bahasa kemuliaan, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muddassiril muzammil, dan macam-macam.
Maka kata para sahabat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sif lana sur. Wahai Kanjeng Rasul, terangin dong ama kita tentang sangkakala tuh. Prosesnya bagaimana? Kalau udah ditaruh di mulut kami udah tahu, engkau udah sampein. Kalau malaikatnya udah nengleng aja siap mendengar titah Allah, kami udah tahu. Kalau lah malaikatnya udah nunduk nungguin perintah, kami udah tahu. Tuh bila kemudian ditiup sangkakala tuh, prosesnya bagaimana? Inilah keimanan pada hari-hari kemudian. Maka kata Nabi, idza nufikha fis-sur, manakala sangkakala udah ditiup, malaikat udah tiup, pertama kali tazalzalatil ardu min haibati, bumi gempa, goyang kencang, enggak kecil, semua lapisan bumi. Adakah dia di barat, adakah dia di timur, adakah dia di utara, adakah dia di selatan, muanya. Kalaulah gempa yang biasa kita alamin, Indonesia gempa, negara lain enggak, lempengan buminya patah. Kalau ini ditiup semuanya, bukan satu daerah doang, tapi semua lempengan bumi itu patah, sehingga bumi itu goyang semua daerah. Tidak ada, goyang itu bumi, sehingga bumi itu bak seperti bulu ayam. Bumi kayak debu, bumi kayak debu, udah enteng banget. Itu bumi berjalan dia laksana udara yang menghembus, udah bertebaran itu bumi kayak begitu. Kalau sudah ditiup itu bumi, bagaimana lautan? Lautan bergejolak, namanya tsunami bahasa sekarang. Mendidih itu muncrat ke atas air. Karena bumi goyang, maka air laut pun juga tumpah sampai menjadi satu, sehingga enggak kelihatan mana daratan, mana lautan. Semuanya menjadi laut. Buminya goyang. No kiamat, saudara. Bila itu datang tuh kayak begitu. Ini enggak ada di kitab-kitab yang lain yang ngakunya agama samawi. Saudara kita di Yahudi enggak ada. Bagaimana ini kiamat detak-detiknya, itu enggak ada. Saudara kita Nasrani enggak ada, apalagi lah agama-agama manusia. Itu diterangin sama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jadi air, enggak ada daratan, sebablah air laut menembus ke dasar bumi, sehingga enggak ada permukaan bumi yang tidak kena air karena muncratnya air laut. Sementara gunung-gunung meletus karena goyang, batunya pada berterbangan. Yang di gunung berpikir, saya mau pergi ke laut aja yang jauh dari gunung supaya selamat. Dia tidak tahu orang yang di pinggir laut juga lagi bingung, dia lari pengen ke gunung biar selamat.
itu manusia udah hirup pikuk bila sangkakala itu ditiupkan. Nabi ceritakan walam ra'atun murdi'atun illa zala waladuha an yadiha. Tidaklah perempuan yang lagi netein bocahnya, bayi lagi digendong di pangkuannya, tuh bayi kagak berasa tuh bayi jatuh, karena dia sendiri bingung, kagak pikirin tuh bayi. Kalau orang udah bingung kayak begitu. Gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan. Bila terjadi kebakaran dulu di daerah Serang ada terjadi banjir besar, jebol tanggul Kali Ciujung. Itu air karena jebol tanggul itu. Jadi si ibu tuh pikir yang digendong anaknya. Yang digendong itu dibawa dari rumahnya sampailah di daratan yang rada tinggian. Dia pingsan karena yang digendong bantal, bukan anaknya. Anaknya udah hilang kemana itu. Kenapa? Udah panik itu, akal sehat ini nggak jalan. Begitu maksudnya. Itu cuman jebol tanggul doang. Begitu saudara. Jadi pikir dia yang digendong-gendong dia nih anaknya, ternyata bantal. Begitu. Tuh, kenapa? Saking panik. Jadi begitulah kiamat yang sebenar. Perempuan yang sedang gendong anaknya, illa zala waladua, larinya dia, anaknya jatuh kagak berasa. Anaknya jatuh dari gendongannya nih. Saking dia paniknya, itu dia enggak sadar kalau anaknya ketinggalan, anaknya jatuh. Saking paniknya. Ahwal yaumil qiyamah, huru hara bila kiamat itu datang, bila sangkakala ditiup. Itu diterangin oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang biar kayak apa juga boleh tanya tuh. Begitu ibu-ibu ama anak mau ingat, tapi ketika kiamat tidak. Lihat tuh kalau ibu-ibu kalau tahlilan kayak di acara-acara berangkat atasnya enteng, tapi pas di depannya ada jeruk, dimakan nggak? Dimakan nggak? Enggak, dimasukin ke mana? Ke tas. Ingat apa? Tuh, anaknya, buat anak. Sampai kelepon masuk juga. Buku Yasinnya kena juga jadi merah. Dipikir darah, gula dari kelepon. Ingat anak. Tapi bila kiamat datang, sedang menyusui, anaknya jatuh dari pangkuan dia, enggak sadar, sebab dia bingung betapa gelombang pasang luar biasa, ngelihat air tumpah ke darat yang amat sangat luar biasa dengan tumpah itu. Dia bingung, sampai anaknya jatuh kagak berasa. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Kiamat. Wa mra'atun hamilun illa wada'at hamlaha. Ampe bila sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam,
bilalah ditiup perempuan yang sedang hamil, yang biasanya orang hamil ya Allah jalan susah. Orang hamil apa aja sengsara perempuan hamil. Tidur terlentang, ganjel tuh bayi. Miring, pegel. Miring kanan, pegel. Tengkurap takut meletus doang. Kalau tengkurap jalan udah susah jalan. Itu bila udah ditiup sangkakala walam ra'atun hamilun illa wadu'at hamlaha min khawfi dzalikal yaum. Tidaklah perempuan yang mengandung bila sangkakala udah ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salam, melainkan bayinya lahir tanpa sadar, enggak tahu di mana itu bayinya berojol. Dia enggak sadar. Dia bingung. Bayinya jatuh, enggak tahu. Padahal ngelahirin itu sakit. Orang ngelahirin itu sakit luar biasa. Maka bilalah dia meninggal ketika melahirkan dapat balasan menjadi pangkatnya nilai mati syahid. Kenapa? Saking ngelahirin itu sakitnya luar biasa sudah. Tapi sakitnya melahirkan sampai bayi brojol jatuh, dia kagak berasa. Saking sakit dan paniknya dia mensikapi tiupan daripada malaikat Israfil ketika meniup sangkakala ketika air laut gelombang pasang tinggi, menjadilah tsunami, sementara gunung menjadi meleleh adanya. Saking ketakutannya hari itu, maka adalah namanya solawat munjiat, solawat yang menyelamatkan menghadapi huru-hara dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal. Ahwal tuh huru-hara, panik kayak begini. Ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Saking ngerinya bila hari kiamat itu datang, udah bingung. Jangan tanya orang yang di pasar, orang hamil yang ada di badannya kagak sadar bayinya jatuh. Pasar udah ditinggal dah. Karena gedung di mana gedung roboh kagak ada yang enggak roboh. Apartemen guanya roboh, apalagi lah yang rumahnya samping apartemen. Begitu hancur ya. Begitu. Begitu. Tuh kayak begitu. Ini kudu dipikirin sama kita. Bagaimana supaya selamat? Faman najah. Faman najah. Lalu bagaimana biar kita selamat? Ngadepin kayak begini nih, ngadepin huru-hara yang luar biasa daripada ahwali yaumil qiyamah, huru-hara saat-saat datangnya hari kiamat. Saudara, annasu takunu sukara, orang semuanya kayak orang mabok. Orang mabok tuh bisa dilihat tuh, dia bingung. Begitu ditanya mau kemana, jalannya kemana, orang mabok. Mana Pak?
Blok M keceleduk, blok M. Orang mabok tuh udah kagak jelas. Dia bingung, jalannya gontai orang. Udah bingung. Nggak ada yang nggak bingung. Begitu, nggak ada. Itu yang tukang ngajinya, apalagi yang kagak ngaji. Manusia ngadepin kayak begitu. Kalau sudah datangnya kiamat, ya Allah, mengerikan. Bal huwa naba'un azim. Itu kiamat adalah berita yang mengerikan, luar biasa. Orang semuanya yang dewasa pada mabok, padahal tidak minum, udah linglung, dia ndak sadar. Lari ke sono, yang ini lari kemari, dia bingung. Yang di gunung turun, kali di air enggak, dia kagak tahu. Orang yang di air juga bingung ke gunung. Orang udah hiruk pikuk, bila sudah datang dan sudah ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Wal atfalu takunu syaiban. Anak kecil, bocah baru umur 3 tahun, 4 tahun, tumbuh uban, rambutnya yang hitam jadi putih saking stresnya. Uban itu penyebab utamanya stres. Ya stres penyebabnya macam-macam. Maka ada yang masih muda udah uban melulu, berarti stresnya tingkat dewa. Begitu. Bukan dewa dewi lagi. Itu begitu. Yang membuat stres bukan darah rendah, dana rendah. Itu yang bikin puyeng cenut-cenutnya dia. Itu begitu, saudara. Anak kecil umur 7 tahun jadi putih rambutnya, ubanan. Betapa dahsyatnya itu hari. Semuanya mencengangkan. Bocah laksana orang tua, orang dewasa laksana orang mabuk, perempuan hamil laksana kagak hamil, orang menyusui laksana kagak ada bayi di tangannya. Semuanya bingung. Kala itu wa kullu makhluqin halik, semua yang bernyawa pada mati semuanya. Enggak ada yang enggak mati. Mati semuanya. Bila udah ditiup oleh malaikat Israfil, kecuali malaikat hamalatul arsy 4 orang. Sekarang 8, Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Ini yang enggak mati. Manusia enggak ada, kiai mati, santri mati, pejabat mati, rakyat mati, pedagang, karyawan, enggak ada yang enggak mati. Kalau sudah kiamat itu datang, kalau udah ditiup, semuanya mati. Itu bagaimana malaikat maut nyabutin nyawa manusia yang banyak kayak begitu? Bumi di mata malaikat maut kayak begini, segede ini, apa namanya ini? Iya, begitu. Tahu pagi-pagi tuh ada nasi ketan dikasih kelapa tuh, yang kadang kasih sambel. Nah, kalau ini ada nasi di sini, kira-kira ngeganggamnya berapa kali? Iya sekali juga kecabut semua. Begitulah bumi.
Nggak ada yang nggak mati. Mati semuanya. Maka manusia di muka bumi jangan sombong. Manusia di muka bumi jangan angkuh. Jangan nggak ibadah. Mau ngapa dia di muka bumi? Kalau nggak ibadah, ngadepin kayak begitu. Wa kullu makhluqin halik. Semua makhluk itu binasa, saudara. Binasa, nggak ada yang nggak binasa. Mati. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat pemikul ars. Sekarang ada 4, nanti ba'da mati ada 8 yang ditugasi. Malaikat Jibril enggak mati, malaikat Mikail enggak mati dengan ditiup itu. Malaikat Israel juga enggak mati, termasuk yang niup juga enggak mati. Maka ini namanya ru'asaul arba'ah, pimpinan-pimpinan malaikat yang ada 4, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Ini nih pimpinan malaikat 4, ditambah segolongan namanya hamalatul arsy. Ini malaikat-malaikat hebat yang lain pada mati. Malaikat semuanya. Manusia jangan ditanya, makhluk. Kalau udah ngomong makhluk, mau bangsa jin, bangsa manusia, bangsa binatang, bangsa malaikat, mati. Manakala ditiup sangkakala wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Begitu. Kalau udah ditiup ma yanduruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhis fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kalau tuh sudah ditiup tuh kayak begitu, maka hidup ini saudara cuman sekali. Tidak perlulah kita minta hidup berkali-kali. Lihat perjalanan para nabi dan kaum salafus saleh. Sekali aja hidup, asal dijalanin dengan benar, sudahlah cukup. Menjadi abadi, menjadi tauladan. Nama-nama mereka berseliweran di telinga-telinga kita, walaupun sudah meninggal dunia, tapi namanya abadi. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwa hidup ini harus berarti, karena hidup cuma sekali. Perlulah mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Maka semua makhluk pada mati, melainkan malaikat hamalatul arsy, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail alaihimussalam, fa innahum la yamutuna. Mereka mau enggak mati dengan ditiup, enggak mati. Maka matinya mereka Allah suruh dulu Azrail. Ditanya malaikat Israel, ada berapa yang masih hidup? Sebagaimana yang kau tahu ya Rabb, hamalatul arsy masih hidup. Cabut nyawanya, begitu. Cabut. Tanya lagi, ada berapa makhluk yang hidup? Ada 4. Siapa-siapa? Sebagaimana yang kau tahu. Jibril, Mikail, Israfil.
3, ya saya sendiri. Azrail. 4. Cabut, suruh cabutin atuh. Sampailah ditanya tinggal berapa yang masih hidup. 1 doang, hamba doang ya Rabb. Maka adalah riwayat ketika Azrail doang, kata Allah, udahlah karena engkau tukang cabut nyawa, saya serahin nyabut nyawamu kepadamu. Terserah engkau Azrail, mau dibetot-betot, mau pelan-pelan silahkan. Nyabut nyawa sendiri, dokter nyuntik sendiri, kira-kira apa pelan-pelan tuh sendiri. Dalam riwayat ini, saya nyabut sendiri ya Rabb. Iya, ente cabut aja, terserah. Kalau begitu mau paling pelannya, iya. Baru nyabut sedikit doang, menjerit malaikat maut. Ya Allah, ternyata dicabut nyawa tuh sakitnya kayak gini. Kalau tahu dulu kayak begini, saya kurangin tuh waktu nyabut orang Cipulir. Begitu. Tapi kan udah kadongan kagak ada, tinggal dia doang yang hidup. Tuh begitu saudara, tinggal dia doang. Cabut, habis dah, nggak ada makhluk yang hidup barang itu. Tapi ada satu riwayat, malaikat Azrail yang nyabut Allah sendiri. Begitu, sesudah pada wafat semua. Tuh begitu proses datangnya kiamat. Summa ya'murullahu ta'ala Azrail an yaqbidu arwaha ulai fayaqbidu arwahahu. Allah suruh malaikat Azrail untuk mencabut nyawa malaikat-malaikat yang enggak mati dengan ditiup Israfil. Akhirnya malaikat maut pun cabutin nyawa malaikat hamalatul aras, malaikat Mikail, malaikat Israfil, begitu, dan Israel sendiri. Dengan ini habis proses daripada tiupan sangkakala yang pertama. Tiupannya nanti materi baru, bagaimana proses udah mati semuanya, nggak ada yang hidup barang itu. Allah bakal bilang limanil mulkul yaum, siapa punya kerajaan ini. Ainal jabbarun, mana yang diktator dulu di dunia, mana yang sombong, yang merasa paling hebat, adik kuasa, dikjaya, mana? Allah bakal tanya, kagak ada yang jawab. Allah sendiri yang jawab, lillahil wahidil qahhar. Emang ini punya Allah kerajaan ini. Nggak ada makhluk yang kuasa, nggak ada makhluk yang bisa. Karena itu saudara, ini bicara kiamat. Maka sebetulnya kalau orang tuh faham kenapa ulama-ulama nyuruh baca surat Yasin ketika tahlilan, itu karena kandungannya berbicara tentang kematian dan kematian, supaya kita terbangun jiwa kita yang tidur, tersadar jiwa kita yang lalai, betapa pentingnya mengambil kesempatan dari umur yang Tuhan berikan. Kita ambil manfaat, kita rapihkan hidup kita selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, sampailah Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum
belum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kenapa Allah itu mengadakan hari kiamat? Yang pertama, yang kedua, apa sih tujuannya hari kiamat itu? Kenapa Allah menciptakan hari kiamat? Apa hikmah dan tujuannya? Di dunia ini belum berimbang sebuah keadilan. Seringkali yang benar tidak dibenarkan, malah dibuli. Yang jujur malah dianggap pemalsu. Malah yang salah dielu-elukan. Begitu, orang yang korupsi malah dikawal-kawal bak raja. Inilah dunia. Keadilan belum dapat. Sering rakyat-rakyat kecil yang tak berdaya tertindas. Hukum tak tegak ke atas, tumpul ke bawah. Inilah dunia. Inilah dunia. Kadang kita orang nggak punya terusir dengan orang yang kaya raya. Kita benar disalahin, padahal kita benar. Yang salah dielu-elukan. Ini orang bertanya, di mana keadilan itu? Dengan adanya hari kiamat, seakan-akan Allah bilang, tenang, inilah dunia. Negeri cobaan, negeri ujian. Nanti tiba saatnya yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat akan menerima hukuman. Maka keadilan hakiki adalah di akhirat. Keadilan dunia semu. Kita sudah menuntut keadilan, kadang kemudian kita nggak berhasil. Karena pengadilan dunia bisa disogok, bisa dipengaruhi, bisa digiring, bisa ditekan. Tapi pengadilan akhirat tidak bisa. Dialah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yang di dunia merasa raja, enggak ada raja. Yang di dunia merasa kuasa, enggak ada kuasa. Maka jangan bersedih bila kita sudah ibadah, hidup kita masih pas-pasan, yang enggak ibadah malah bersenang-senang. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka akhirat adalah sebuah keniscayaan untuk kita. Kalaulah tidak ada akhirat, kasihan yang rajin-rajin ke masjid, yang hidupnya masih ngontrak-ngontrak di pinggir-pinggir kali, padahal ibadah sujudnya luar biasa. Inilah dunia. Begitu. Kesenangan yang ada bersifat sementara, enggak boleh sombong. Kesedihan yang ada juga kalau mau jujur bersifat sementara. Sebab ada yang bersifat hakiki, itulah hari kiamat. Kurang lebih demikian. Sama-sama. Wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam. Ada dua orang, sama-sama punya wudhu, tidak adzan. Cuman yang satu berangkat duluan sholat sunnahnya di masjid, yang kedua di rumah sholat sunnahnya. Akhirnya yang paling baik, terima kasih. Sebetulnya asalnya afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Afdolnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya selalu di rumah.
itu Nabi, agar supaya rumah pun dapat cahaya. Nawiru buyutakum bis salat, kasih cahaya rumahmu dengan cahaya salat. Afdalnya di rumah. Namun agama kita tidak kaku. Meski Nabi ngerjain di rumah, bagaimana kalau kita ngerjain di masjid? Bagus. Apatah lagi kalau udah di rumah udah repot. Anak marahin, nangis, minta beli es. Kalau di rumah mana kopi, udah siap lagi sama pisang goreng. Ini bisa kagak sholat sunnah kalau di rumah. Kalau bakalan di rumah nggak bakalan sholat sunnah, di masjid lebih bagus. Prinsipnya ngerjain. Hanya kalau ditanya hukum, memang demikian. Begitu tuh. Jadi sholatur rajuli fil masjidi afdalu. Salatnya orang laki-laki di masjid lebih afdal. Begitu. Illa nawafil, kecuali salat-salat sunnah. Namun pun juga tidak mutlak. Ada salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Kayak duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha selalu di masjid. Hanya kadang-kadang saja di rumah. Kadang-kadang ketika ada di perjalanan tidak tahu masjid, di rumah lah. Di masjid begitu dikerjakannya. Begitu di masjid. Tapi rawatib sunatnya di rumah. Cuman kalau di rumah kita ngerjain, kita jarak adzan dan qomatnya cepat. Kita nggak keburu. Kalau melihat daripada kondisi yang ada, kalau Nabi emang rumahnya nempel sama masjid, setembok rumahnya Nabi, rumah Siti Isa di samping masjid. Jadi Nabi mau di rumah. Begitu. Kalaulah kita sekarang, bolehlah bagi yang rumahnya di samping masjid begitu. Kalau qobliyah keburu, masalahnya cuma 3 menit. Jeda adzan dan qomat. Kita nggak keburu, di masjid aja. Jadi intinya dua-duanya bagus. Yang kurang bagus tuh yang nggak ngerjain qobliyah. Begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Bila kita di lingkungan ada musola, ada masjid dan kita bukan jadi imam, artinya imam ratib gitu, maka tentu dilihat mana yang jamaahnya lebih banyak salat berjamaah. Di musola ada 500, di masjid ada 3, musola aja kalau mau berjamaah, yang jamaahnya jumlahnya banyak. Tapi di musola cuman ada 2 doang, imam sama muadzin doang. Kalau di masjid banyak, di masjid lebih tinggi. Mana jamaah yang lebih banyak, maka itu yang lebih tinggi nilai berjamaahnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Bagaimana kalau kita doa ngimamin? Kalau posisinya miring, miring saja. Posisinya ngadep makmum, ngadep makmum saja. Tidak ngadep kiblat, tidak mengapa. Begitu orang khotib Jumat juga ora pernah ngadep kiblat doanya. Khotib Jumat ngadep makmum, enggak apa-apa dan enggak ribut juga.
Begitu. Jadi jangan dibikin susah. Dalam hidup ini amat sangat mudah, enak, mengenakan. Itulah hidup, dan inilah Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Bahkan ibarat imam, kalaulah di belakang ada yang sepuh-sepuh, yang siban-siban, ada tokoh-tokoh, kita ngadep makmum saja. Biarkan itu tokoh-tokoh ngadep kiblat ya, kita ngadep dia. Kayalah kita ziarah ke kubur, biarlah itu wali yang ngadep kiblat, kita ngadep ke wali itu. Di Madinah pun begitu, kita ziarah ngadep Nabi, Nabilah yang ngadep kiblat, dan memang itu yang diperintahkan. Begitu, maka intinya doa bagus saja, yang enggak bagus enggak doa, itu aja. Begitu, ngadep kemana, ini anak berbicara keafdolan saja, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.